Untuk penghasilan per bulan range-nya berapa Pak? Satu lagi, Mini Cooper S Mini Cooper S tahun? 2017. Wah, iya sama iPhone 11 ya Pak? Iya, Pro. 11 Pro. Harganya berapaan Pak biasanya Pak? Yang mana? Ya itu 55 ya range-nya aja. Mungkin dari saya udah cukup. Saya udah mau mengurungkan diri saya untuk nge-hire Bapak di PT Baby Show karena saya yakin kita 3, 2, 1, yuk kita interview. Oke, pelamar selanjutnya silakan masuk. Ini kayak ini ya. Siapa namanya yang mualaf kemarin? Wah, siapa sih yang kayak FC itu siapa namanya? Andy Lau. Bukan, orang Indonesia itu loh. Siapa namanya? Yang kena narkoba. Roger Danuarta. Roger. Mirip banget. Iya. Bos, maaf, mic-nya di sono, Bos. Oh iya. Oke. Agak munduran dikit aja. Nah, sip. Apa kabar nih dengan Mas siapa sebelumnya? Hanif. Mas Hanif. Hanif siapa nama panjangnya? Hanif Soeharto. Hanif Soeharto. Oke, Mas Hanif, perkenalkan, nama saya Adam. Saya dari HRD PT Baby Show. Di sini kita lagi mencari model, Mas. Oke. Sehat Mas Hanif? Sehat, Mas. Naik apa tadi ke sini? Naik motor sih kali. Hah? Naik motor? Iya. Ya ampun. Kok naik motor? Ya karena udah bosen naik mobil ya. Oh, Dan juga bukan ke tempat kondangan, jadi motor aja cukup. Oke. Mas mungkin bisa agak miring ke mic dikit supaya suaranya jelas nanti. Ntar kalau terlalu jelas bahaya. Oh, maksudnya agak gini dikit. Nah, majuan dikit. Mic-nya nggak gigit kok, Mas. Oke. Mas Hanif, untuk awal-awal saya minta Mas Hanif memperkenalkan diri Mas Hanif, menceritakan latar belakang diri, latar belakang keluarga, pendidikan, pengalaman kerja, hobi, itu Mas. Oke. Silakan Mas. Ya simple aja sih. Oke. Kalau saya ini 2 saudara. Oke. Orang tua kebetulan masih aktif bekerja juga. Sibuk apa Mas? Siapa? Orang tua. Ibu dokter gigi. Mhm. Kalau bapak sama seperti saya, karyawan kantoran. Oh gitu. Oke. Terus apa lagi nih kira-kira? Jadi gini Mas, tadi saya mintakan perkenalkan diri, Oh, iya. nama, kemudian umur berapa gitu. Oh. Jangan simpel aja Mas. Ini kan kita lagi interview kerja Mas. Oke. Bung apa Mas? Boleh. Oke. Kalau umur sih umur 24 ya. Tunggu sebentar, Mas sebelumnya udah pernah interview kerja Mas? Belum sih, soalnya saya biasanya nge-interview orang juga. Tapi pas Mas masuk kerja kan di interview pasti di kantor. Enggak, saya langsung. Saya malas interview aja, saya langsung. Oh, punya orang dalam ya Mas ya? Enggak juga sih sebenarnya, saya orang dalamnya. Oh gitu. Iya. Bisa minta diulang untuk ceritakan latar belakang diri, latar belakang keluarga tadi udah nih, pendidikan Bapak, pengalaman kerja, hobi gitu loh Pak. Oh. Lanjut Pak. Ya, kalau mulai dari pengalaman ya, biasanya kalau Pendidikan dulu aja Pak. Pendidikan. Iya. Lulusan dari Trisakti. Oh gitu. Dari Trisakti 1 Fakultas Ekonomi Manajemen. Oh gitu. Tahun berapa Pak? Lulusnya tahun 2018, masuk 2014. 4 tahun kuliah. 4 tahun. Oke, aktif di organisasi nggak pas kuliah? Ikut ekskul aja. Itu apa Pak? Futsal. Oh, futsal di Trisakti. Cuman nggak lama sih. Oh gitu. Terus kemudian lulus kuliah 2018, kerja tahun? Tahun 19 awal. Gimana tuh yang pertamanya? Di Alnusa. Alnusa, anak perusahaan Pertamina. Betul. Di bagian HRD, Human Capital sih sebenarnya. HC berarti. HC Recruitment. HC Recruitment. HC Recruitment. Oke, berarti pas sekolah kuliah itu ngambilnya SDM. Iya, penjurusannya SDM. Jurusan SDM. Oke. Kemudian berapa lama tuh Pak di Alnusa, Pak? Itu kebetulan cuma training intensif aja ya. Jadi di situ gak lama sih, cuma 3 bulan lah. Harus dipecat. Nggak dipecat juga sih. Terus gimana? Kenapa? Ada opsi untuk perpanjang, cuman saya lebih pilih untuk cari pengalaman yang lain. Oh gitu. Gitu. Iya. Bagus loh itu loh di Alnusa loh. Ya, yang gitu-gitu udah biasa sih. Terus sekarang pindah ke
ke namanya NES yang sekarang. NES, apa tuh panjangannya? National Energy Solution. Bergerak di bidang Sama oil and gas juga. oil dan gas. Itu dapat link dari mana Pak di situ Pak? Kebetulan dapat referensi dari orang lah. Oh gitu. Ya. Di bagian apa yang sekarang ini? Di bisnis ini? Sekarang ini bagian business development. Oh nggak di HRD lagi? Enggak. Oh gitu. Itu kerjanya ngapain tuh Pak di business development perusahaan oil and gas? Itu mencari klien, Oh marketing gitu Pak? marketing. Cari klien terus? Ya lah, masa maju lah. Ya itu. Nah kayak bapak orang kaya nih nggak pantas ya Pak ya? Maju. Iyalah. Kalau ada mungkin pantas. Oh iya Pak, maaf Pak. Iya namanya juga kita orang susah Pak. Iya. Jadi bapak di berkader. anjing. Jadi bapak di bagian apa tadi? Business development. Iya. Itu udah berapa lama di NES ini Pak? Setahun lah. Setahun ya. Lancar nih ya kerjaan sejauh ini ya. Sejauh ini kerjaan Lancar. Oke. Kemudian di bagian apa tadi? Business development. Business development. Itu daily activity-nya ngapain aja Pak? Enggak lah. Dari activity-nya itu kita telepon customer gitu kan. Handling proyek yang sedang berjalan. Oke. Ini berarti bisnisnya B2B ya? Business to business. Oke. Kliennya siapa aja Pak? Kliennya sendiri tempat saya yang lama juga. Bisa kadang ada dari Alnusa, dari kerjasama dengan Pertamina, Gitu. PLN, Kantornya di daerah mana Pak? Sleepy, Oh Sleepy. Gedung apa? Wisma 77. Oh masih nyewa ya kantornya? Belum gedung sendiri? Justru itu lantai, yang gedung itu yang punya ownernya NES itu? NES itu. Oh gitu. Jadi Anda salah. Salah saya. Iya. Maaf orang miskin Pak. Makanya so tahu. Iya. Terus udah setahun nih Bapak di sana ya Pak. Untuk penghasilan per bulan range-nya berapa Pak? Buat Bapak sendiri sih. Saya agustik. Range-nya aja lah. Kayak misalnya saya range 5 sampai 7 juta misalnya gitu. Bapak range-nya berapa Pak? Biar kita tahu nih di tempat kita nih. Belum baik-baik banget sih. Kan juga masih muda, masih belum banyak pengalaman. Masih pemula lah. Ya range 6 sampai 10 lah. Jauh juga range-nya ya. Oke. Nggak apa-apa, bagus Pak. Itu jadi kita ada gambaran nih kalau buat teman-teman yang mau kerja di bidang perusahaan oil and gas, range gajinya kisaran segitu ya Pak, 6 sampai 10 ya Pak. Betul sekali. Nah ini kan di bidang business development kali jualan juga, ada targetnya nggak Pak? Targetnya sih sebenarnya ada ya pasti ya. Per bulan gimana tuh untuk targetnya Pak? Kalau target ini biasanya yang sekarang ini tuh targetnya untuk menjalankan proyek yang udah berjalan nih, itu sesuai dengan operating dan cost-nya. Kecuali kalau target untuk nyari klien itu beda lagi, karena biasanya kita sudah punya list klien yang bakalan kita kerjasama. Iya, gitu. Nah kemudian nih selama pandemi ini WFO WFH Pak? Dari bulan April sampai bulan Juni itu WFH ya. Setelah Juni ke sini terus ya. Terus gitu ya. Jam kerja normal tuh Pak? Kerjaan normal. Protokol kesehatan tetap? Enggak sih. Serius? Iyalah. Gitu. Ya, terus nih Pak ya, kalau saya lihat-lihat nih, Bapak ini saya kan sebelum saya panggil untuk interview ini saya lihat media sosial Bapak nih. Bapak kayaknya kayak domisili di daerah mana Pak? Jakarta. Bagusan, daerah Bagusan. Berarti Bapak ciri-ciri kebagusan nih kalau saya lihat-lihat nih Pak. Enggak juga sih. Mobil di rumah ada apa aja Pak? Mobil di rumah ada 3. 3? Apa aja tuh Pak? Ya ada Mercy. Yang detail dong, itu saya tuh penasaran gitu loh. Kita tuh pingin Saya nggak enak nih. nggak apa-apa. Kita tuh saya ini pingin ngerekrut orang-orang yang emang hidupnya tuh glamor, mewah. Kayaknya Bapak cocok nih, makanya saya pengen tahu nih. Apa aja Pak, sebutin dong, kita penasaran. Ya, 1, mobilnya apa? Mercy. Siapa Pak? Mercy C250 Tahun? 2011. Oke, itu berarti kisarannya masih 400 jutaan ya Pak ya? 3,5 lah ya. 3,5 ya. Oke, terus yang kedua Pak? Mazda CX-5 CX-5 tahun? 2014.
Oh 2014 itu kisarannya masih sama segituan ya Pak ya, 300-an something lah ya. 2,5 lah. Oh, 2,5. Oke, satu lagi. Nah, Mini Cooper S Oh ini Cooper S tahun 2017. wah pas banget ini ya buat karyawan kita nih, pas banget ini. Terus untuk motor mungkin ada apa, Harley mungkin? Motor murah sih, lalu nyebutinnya Apa tuh Pak? kayak motor Anda. Oh Vespa. Iya. Vespa apa tipe apa Pak? Sprint. Itu jauh Pak di atas saya Pak, saya S doang Pak. Berarti lebih jelek. Iya emang lebih jelek Pak. Gitu. Terus ini HP keren banget nih Pak. Biasa aja sih ini. Coba ini apa nih Pak? Lain aja sih. Oh ini Samsung ya Pak? Samsung. S10 S10 Plus. 15 jutaan ini ya. Ya sekitaran segitu lah. Oh, taruh atas saya Pak. Wah, ini kalau yang ini ada bobanya 3 nih. Ya itu masa Anda nggak tahu. Iya, sama iPhone 11 ya Pak. Ya, Pro 11 Pro. 19 juta ya. Segituan lah ya. Berarti ini HP Bapak 2 19 tambah 15 34 juta Pak. Ya saya sampai lupa sih ngitungnya berapa. Kalau HP saya Realme doang Pak. Aduh, jangan di shoot. Iya, masih 1,6 juta Pak. Oh, Bisa iya. dapat 30 nih Pak waktu itu Pak. Bisa buka konter HP, jualan HP Pak. Itu HP atau dummy? Ya, betul lah Pak. Oh iya, Anjing Bapak. Oke, terus nih saya pengen tanya nih Pak, berarti kan emang udah terlahir kaya ya Bapak ya ini? Enggak juga, beruntung aja sih. Ya iya itu beruntung namanya Pak. Rasanya jadi orang kaya gimana sih Pak? Sebenarnya saya nggak merasa saya kaya sih sebenarnya. Iya Bapak nggak ngerasa, tapi kita rakyat jelata nih, menurut Mas kaya nggak dia? Kaya loh, ya orang tuh nggak ngerasa dirinya kaya. Saya ngeliat Anda tuh, kalau di Instastory nih, kalau saya lihat Anda belanja di Prada ya, apa kemarin? Chanel ya? Ya Chanel. Yang Anda sebutin udah pernah semua sih, cuman Nah itu Pak, kalau kita beli masih di Pasar Cipulir Pak. lihat gak? Beneran Pak. Gak apa sih. Beli di online shop, Tokped itu kalau nunggu habis gajian. Nah tapi kalau saya ngeliat Bapak nih, misalnya nih foto di mobil ada logo Mercy di sini, terus di apa dekat ganti persnelingnya iPhone 11 gitu kan, sebenarnya Pantai Indah Kapuk gitu kan. Terus belanja buat pacar, udah punya pacar Pak ya? Calon alhamdulillah ada. Calon, beruntung sekali ya Pak ya calon yang ini, yang dipacarin sama Bapak ya. Iya, pramugari juga. Waduh, Pak, pramugari sama orang-orang kayak kita nggak bakal mau Pak. Mau lah. Kita nih kumuh Pak, kotor kita. Sebenarnya tuh Hah? gak harus dengan orang kumuh atau orang berada sih, yang penting klik aja. Oh gitu. Iya. Oke, nice. Terus gini Pak, kalau Bapak, saya mau nanya nih, sama pacar gitu beliin Chanel, beliin LV gitu-gitu, itu gimana tuh Pak? Kan masih pacaran Pak, emang nggak masalah Pak? Ya. Kalau punya uang sih nggak apa-apa ya Pak ya. Yang masalah tuh kayak orang susah kayak saya beliin istri LV, Chanel gitu, Chanel. Sekarang gini, tuh nggak juga. Kalau menurut saya sih, kalau yang sayang sama seseorang, berikan yang terbaik. Oke. Jadi Itu pesan saya. Oke, saya doain ini ya, apa namanya? Bukan berarti harus berikan yang mewah, nggak harus. Mewah apa? LV gitu-gitu. Ya Pasar karena Senayan kan? Ya karena emang kebetulan ada uangnya, ya beli. Kalau memang belum mampu, ya belikan yang terbaik yang Anda mampu. Nanti Bapak mampu. Alhamdulillah, Iya. nggak kayak Anda. Sama-sama Pak. Saya juga beli LV, beli apa lagi ya? Coba sebutin brand-brand yang mahal ya Pak. Ada aja yang sebut, ntar saya tinggal jawab. Enggak, saya lidah orang susah Pak, takut salah misspelling gitu nanti di kamera malu Pak. Nggak apa-apa. Bapak kan tamu saya, masa saya nyuruh Bapak nyuruh saya gitu. Coba sebutin Pak 5 brand di Pasar Senen yang pernah Bapak beli. LV, Bulgari, Coach, Gucci. Lagi ya? Apa ya?
T-shirt sih. T-shirt, Iya. jam tangan berarti. Iya. Itu range-nya berapaan Pak satu produk itu? Kalau belanja buat pacar, Sama satu lagi tech hire. tag hire. Iya. Don't crack under pressure. Under pressure. Iya, Cristiano Ronaldo. Iya. Harganya berapaan Pak biasanya Pak? Yang mana? Ya itu 55 ya range-nya aja. Gak apa-apa Pak, sekarang lagi zaman Pak, sombong-sombong pamer di YouTube itu lagi zaman Pak. Gitu ya? Iyalah, santai aja. Cuma lebih kaya dibanding Bapak sebenarnya masih banyak Pak. Cuman Iya. di antara teman-teman saya, inner circle saya paling kaya Bapak ini. Gitu ya? Iyalah, gila Bapak tuh kaya banget. Berapaan Pak? Nggak usah malu Pak. Sekitar belasan sih ya. Belasan? Belasan. Enggak. Ada yang sampai puluhan juga ada. Cash apa kredit Pak? Saya kalau beli alhamdulillah selalu cash karena saya nggak suka utang. Ya bukan, karena Bapak kaya. Oh. Kayak kita ya. Apapun, walaupun yang lebih kaya dibanding saya pasti banyak. Banyak. Cuman saya kalau beli nggak pernah mau ngutang. Iya benar. Ya, Bapak kaya. Saya belanja online Tokopedia aja ngutang Pak. Gitu ya? Iya. Sama Pak, saya juga pernah beli 5 barang itu. Sama-sama di PS Pak. Bapak Plaza Senayan, saya Pasar Senen. Aduh. Iya nggak apa-apa. Iya kan, iya kan kita sesuai yang kita mampu. Sama-sama ya, Pak. PS ya kan ya. Tetap lah. Tapi nggak apa. Bagus. Itu namanya Sadar diri Pak. bertahap. Iya, benar. Nah Pak, ini berarti kan buat pacar Bapak nih. Bapak sayang banget sama pacar Bapak dong. Jelas dong. Cinta lah. Cinta lah. Cinta. Coba mau disampaikan sesuatu nggak buat pacar Bapak di sini? Ya biar seneng Pak. Sayang. Jangan lupa di subscribe ini Soalnya shop Singapura. Shop Singapura. Kebetulan aku sama dia pernah terbang bareng ke Singapura. Oh gitu. Ada proyek gitu. Iya kan? Gitu. Iya, benar. Cuma sekarang dia jadi HRD. Dia nggak susah. Menginterview enggak lah. Saat ini doang, sebentar ke depannya. Susah iya. Terus bicara ke berarti Bapak kan Crazy Rich kebagusan nih kalau kita bilang nih Pak. Ke luar negeri udah kemana aja Pak? Semua benua udah kecuali Afrika gitu aja. Oh gitu. Benua Amerika udah Pak? Udah. Eropa? Udah. Wih, enak banget ya Pak ya. Biasanya sih. Kalau boleh tahu, berarti orang tua Bapak udah jabatannya udah direktur ya Pak ya? Pak minimal GM lah ya? Ya, GM atau VP? GM kok. Oh GM, itu masih GM-nya udah kayak gitu ya Pak ya? Iya. Kapan Bapak yang promosi jadi VP atau jadi direktur mungkin? Aduh, saya kurang tahu itu ya. Itu saya nggak mendalami hal itu. Penting bersyukur. Bersyukur. Iya. Nah, selain kerja kantoran nih Pak Dines ada sampingan lain nggak nih Pak? Bisnis? Belum ada sih ya. Palingan biasa sih ikut jual beli mobil, bikin makanan, gitu-gitu aja sih. Yang simpel-simpel dan sesuai hobi aja. Oh, biar gitu. senang gitu. Oke. Nah, saya mau ngasih ini dong Pak, saya buat saya pribadi sama buat orang-orang yang nonton nih, karena kan proses interview kita kan direkam nih Pak. Tips dan trik buat sobat-sobat miskin apa sih supaya suatu saat bisa kaya Pak? Oke. Pertama itu berdoa pada agama masing-masing. Ya itu terlalu teoritis Pak. semua orang miskin, orang kaya beritanya pasti berdoa yang lebih realistis Pak. Maksudnya lebih implikatif lah, bisa dipraktekin di kehidupan. Baik-baik belajar sama baik-baik bergaul. Bapak sering bergaul berarti? Sering bergaul. Teman-temannya banyak ya Pak ya? Ya cukup lah. Mungkin teman-teman Bapak yang paling miskin saya ya Pak ya? Semua nggak ada yang miskin sih. Saya itu menganggap semua itu kita semua sama lah. Oh gitu. Nah saya mau nanya nih Pak, Bapak Soalnya ada. biasa Bapak naik, Bapak bisa naik Mercy, naik ini Cooper, naik mobil-mobil Jepang aja cuman Mazda, itu pun Mazda juga udah wah banget buat kita ya Pak ya. Pernah naik mobil Agya nggak Pak atau Ayla gitu? Belum sih. Belum ya Pak ya? Nggak, belum. Pasti rasanya kalau bisa naik Mercy, naik ini Cooper ke Agya gitu bisa muntah nih Pak ya? Kayak nyetir gitu dia tuh, nah muntah, mobil susah nih gitu ya Pak ya? Nggak tahu sih, tapi enggak lah. Tahu ntar yang punya Agya atau yang marah lagi. Iya. Terus mobil paling jelek apa Pak? Selama ini yang Bapak punya, yang Bapak rasa paling jelek deh. Selama Bapak lahir di dunia ini langsung kaya tuh.
yang bapak rasa paling jelek deh? Paling gak enak aja ya. Iya. Paling enak Ford Fiesta sih. Ford Fiesta, Iya. mobil USA loh itu. Cuman gak enak. Iya. Rasa jadi kayak orang susah gitu ya pak? Enggak juga sih. Tapi nggak enak aja. Saya tuh lebih suka mobil yang bisa ngebut, ada bertenaga, responsif. Oh, suka ngebut-ngebutan ya pak ya? Suka sih. Jual adrenalin. Oh mantap. Berapa menit pak? 20 menit. 20 menit masih ada waktu lagi dikit lagi ya. Saya mau nanya nih Pak, Bapak sebagai anak yang terlanjur kaya nih Pak, waktu SMA deh, uang jajannya berapa Pak sehari Pak? Apa per bulan atau per minggu gitu Pak? Tahu deh masa SMA lah, masa malu-malu lah, buka-bukaan aja kan udah lewat juga. Waktu SMA, justru pasti Anda nggak nyangka sih. Kalau saya SMA tuh dikit loh uangnya. Maksudnya ya bagi saya tuh dibanding sama teman-teman saya tuh berapa Pak? 1,5 juta Per bulan. 1,5 juta. Saya per hari berapa Pak? 15.000 Pak. Gak mungkin lah. Demi Allah Pak. Hari 15.000. Iya. Makan apaan tuh? Cireng. Sumpah Pak, saya 15.000 Pak sehari Pak. SMA loh. Terus kuliah berapa Pak? Kuliah naik 1 juta. Jadi 2,5 doang. Kuliah tuh Pak. Seminggu per bulan dikasihnya Pak. Bulan. 2.500.000 per bulan ya Pak ya. Tapi dibanding sama teman-teman saya tuh Jangan enggak lihat lah. Kak. Oh maksud saya, maksudnya Kan teman-teman Bapak ada berapa sih uang jajannya Pak? teman saya Iya. yang saya tahu ya, Iya. ya bisa sampai kayak orang dapat gaji kantoran aja. SMA kuliah Pak. Kuliah sih. Kuliah berapa Pak? Yang Bapak tahu? Ada yang 5 juta, ada yang 6 Sebulan? juta sebulan. Makanya saya tuh ya kalau dibanding sama mereka ya nggak ada apa-apanya gitu loh. Saya kuliah seminggu Oh saya udah tahu udah. Nah, dikit ya. Iya. Berapa emang? Iya pokoknya sedikit lah. Ya tanda. Dia itu orang bagus kok. Dia itu merendah. Enggak, saya bener Pak. Sumpah saya SMA sehari 15.000. Kuliah seminggu 200. Ya, setuju. Ya tapi beneran Pak segitu Pak. Ya cuman memang kualitas hidup orang beda-beda ya Pak ya, standar hidup ya. Bapak dengan segitu aja masa masih wah yang lain masih banyak nih. Kalau saya tuh kadang-kadang seminggu 200 masih saya kembaliin Pak orang tua Pak. Oh gitu. Iya. Ya nyari-nyari sampingan lain supaya utuh lah gitu Pak. Oke. Nih Bapak nih kalau saya lihat kayak model nih dari emang perawatan tubuhnya tuh bagus ya Pak ya. Sebagai orang kaya tuh harus jaga penampilan dong pastinya dong. Sebenarnya ya dulu saya sempat ada perawatan, cuman lama-lama juga nggak perlu perawatan pun juga nggak apa-apa. Ya gitu. udah naikin mobil mulu ya Pak mana-mana Pak. Saya kadang bawa motor. Oh, lagi turun ekonomi Pak. Apa gimana Pak? Nggak karena kesini aja. Oh ke tempat kumuh ya Pak ya? Enggak juga, canda. Bener kok juga nggak apa-apa Pak. Ya udah deh. Ini kira-kira nih Pak, buat kedepannya nih Pak, saya mau nanya Bapak di kantor lama Bapak tuh masih bakal selamanya di situ atau pengen jadi pebisnis atau apa buat cita-cita kedepannya Pak? Sebenarnya cita-cita sih pengen jadi pebisnis lah. Bisa dua juga, biar menaikkan duit ya, cuan. Ya bisa sambil bisnis, bisa sambil kerja juga. Oh, plan kedepannya apa Pak? Buat short term, medium term, long termnya apa Pak? Buat hidup Bapak nih? Maksudnya gini Bang, kayak plan kedepannya mau jadi apa? Iya, itu gitu, maksudnya. Pak, short term tuh jangka pendek. Bapak Iya, bisa bahasa Inggris, ngerti, bisa bahasa ngerti. Inggris kan? Bisa lah. Iya udah kalau dunia. Kan soft spur. Oh iya benar. Short termnya berarti jangka pendek. Iya, long term Iya. jangka panjang. Iya, medium term jangka menengah apa Jangka Pak? menengah. Kita tahu Pak, kita Pak. Ya kalau jangka pendeknya nih, saya tuh sebenarnya lagi pingin beli motor. Aduh, bodo amat Pak. Buat diri Pak, pengembangan diri bukan pengen beli motor, ntar medium term beli kulkas itu enggak Pak. Maksudnya lebih ke saya kayak contohnya short term saya pengen punya usaha apa bidang apa gitu, Bang, pengen beli motor, Bapak mah Ya, short term besok juga bisa beli motor sebenarnya. Apa Pak short termnya Pak? Short termnya. Ya kalau short term, saya lebih pinginnya tuh long term sih. Ya udah terserah Bapak deh. Ya kalau long term tuh pengen punya usaha. Bidang
Udah ada gambaran belum? Intinya sih di bidang makanan ya, food and beverage gitu. Udah ada pasti lah ya. Cuma tinggal idenya aja ya, Pak. Iya, betul sekali. Bagus. Mungkin bisa berkonsultasi dengan beliau. Nah, Chef Juna aja, Pak. Ya lah, Chef Juna. Bapak kasih, udah nih lu modalin juga bisa, Pak. Jangan, ampun, sama dia aja. Dia juga kreatif orangnya. Enggak lah, Pak. Kita ya karena kita susah makanya kita kreatif, Pak. Gitu. Ya, oke deh kalau gitu, Ya, Pak. Mungkin dari saya udah cukup. Saya udah mau mengurungkan diri saya untuk nge-hire Bapak di PT Baby Show karena saya yakin kita nggak sanggup bayar gaji Bapak. Masih Bapak minta gede kan. Saya udah jiper, Pak. Saya takut studio saya, rumah saya dibeli sama Bapak. Itu gampang banget lah. Mohon maaf ya, Pak, udah ngebuang waktu Bapak. Gak apa-apa. Bapak saya tahu Bapak kan. Dia senang di Baby Show ini. Jangan lupa di klik dan subscribe. Diklik apa ya, Pak? Klik tombol subscribe. Oh iya gitu ya, jelas Pak. Yaudah, makasih banyak ya Pak. Sukses selalu Pak. Sukses juga buat Adam Baby Show. Oke. Terima kasih, cerita Anda sangat inspiratif.